ibadahnya luar biasa, mengungguli teman-temannya. Tapi ketika dia meninggal, lesan ini terkunci, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hatinya dikunci oleh Allah. Apa sebabnya? Ternyata dicari, ditelusuri oleh para ulama, karena ketika mendengarkan ilmu yang sedang dibahas, dia tidak mau mendengarkan dan bicara dengan sendiri. Ini bahaya, mahlul. Yang saya khawatirkan nanti ketika sakaratul maut, justru semua dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Makanya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim ini sangat takut sekali masalah. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, walaupun itu anak kecil, kelasnya di bawah saya, kalau menyampaikan ilmu dan saat ini posisi saya adalah pendengar, maka saya tetap tidak akan berani berbicara sama. Ini Imam Syafi'i, apalagi kelas kita. Saat itu saya mohon maaf, hati-hati dalam masalah ini. Apalagi amal kita seperti apa. Maka para wali-wali Allah termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim ini meninggal karena dalam keadaan membaca kitab. Imam Ghazali meninggal dalam keadaan beliau sedang mencintai kitab-kitab. Imam Bukhari sedang mencari hadis, sedang meneliti hadis, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kullun muyassarun lima khuliqa lahu, orang akan dimudahkan oleh Allah ketika dia mati apa yang menjadi kebiasaan ketika dia hidup di dunia. Kalau kita sudah hidup di dunia, sudah tidak memuliakan ilmu, tidak menghormati ilmu, na'udzubillah min dzalik. Kenapa begitu? Karena Allah berfirman, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Ini sering saya sampaikan. Sehebat apapun keimananmu, tapi kalau tidak didasari ilmu, percuma. Tapi begitu juga sebaliknya, punya ilmu yang tinggi nggak didasari dengan iman, artinya nggak diamalkan, ya percuma. Dua-duanya kedatangan. Mudah-mudahan ini difaham oleh Allah. Di sini dikatakan i'lam anna asyrafa awqatid dzikri fil nahar wa dzikri ba'da sholati subuh. Kemuliaan waktu-waktu berzikir di siang hari atau berzikir setelah sholat subuh. Diriwayatkan di sini rawaina an Anas radhiyallahu anhu fi kitab Tirmidzi. Bisa dibaca Turmudi, bisa dibaca Tirmidzi, terserah. Bisa dibaca Yaumul Jum'ah, bisa dibaca Yaumul Jumu'ah, terserah. Dua-duanya benar, sunnah lafil, ada ilmunya ini. Biasanya Yaumul Jumu'ah, ada yang baca Yaumul Jum'ah. Mimnya didoma atau disukun sama saja, hanya beda sifat saja. Ini kenal karena terakhir mana muat. Di ngomong dino Jumat, dino Jumat ini, ya. Bukan ulama. Tirmidzi ada yang baca Turmudi, ada yang baca Tirmidzi. Di dalam kitab Tirmidzi, Sahih Imam Turmudi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baca dulu ya. Saya sampai cari ini dalilnya. Man shalla al-fajr fi jama'ah thumma bismillahirrahmanirrahim thumma qa'ada fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tadlu asy-syamsu thumma shalla rak'atayn kanat ka'ajri hujjatin wa umrah Tama sampai Rasulullah menyebut sampai 3 kali. Barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah, terserah zikirnya apa. Bersyukur zikir yang nanti akan diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sampai hatta tadlu as-samsu, sampai matahari terbit, matahari meletak muncul. Tuma sholat rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Disebut sholat apa? Isra. Sholat apa? Isra. Maka Rasulullah di sini mengatakan, beliau bersabda, kanat ka'ajri
hujjatin wa umrah, tamah. Benar-benar dia telah mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Tapi Rasulullah mengulangi sempurna. Nabi Muhammad harus kita lakukan. Walaupun syukur setiap hari, paling tidak seumur hidup kita lakukan sekali 2 kali. Paling tidak, nggak sama sekali ya alhamdulillah. Sudah sholat subuh, tidak usah berdiri, kemudian berzikir. Setelah berzikir kira-kira matahari sudah terbit, terus sholat isyraq 2, itu mendapatkan pahala ka'ajri hujjatin wa umrah, tamah kata Rasulullah, sempurna. Amin Allahumma. Maka besok di hari kiamat itu banyak orang yang kaget. Ada yang kaget bahagia, ada yang kaget susah, sedih. Yang kaget bahagia itu melihat catatan amal, dia tidak merasa mengamalkan, dia tidak merasa berbuat, tapi justru pahala itu ada di situ. Ditulis di situ, pahala Pak Ganda haji, pahala Pak Ganda umrah. Padahal seumur hidupnya dia nggak pernah haji, nggak pernah umrah. Bahagia dia. Saya nggak pernah haji, saya nggak pernah umrah. Kenapa? Ada catatan pahala haji, pahala umrah, macam-macam. Maka dijawab, bukankah kau pernah mengaji dan kau mengamalkan? Apa itu ya Allah? Kau pernah sholat subuh berjamaah, kau berzikir sampai matahari terbit, kemudian engkau menjalankan sholat 2 rakaat isyraq, maka Rasulullah telah bersabda, kau akan mendapat pahala haji secara sempurna, bukan main-main, haji secara sempurna dan umrah secara sempurna. Amin Allahumma. Ini harus kita lakukan, harus kita paksa, ya. Mudah-mudahan dapat kita lakukan. Amin Allahumma. Kemudian di sini ditanggapi oleh Imam Turmudi, qala at-Tirmidzi atau at-Turmudi, hada hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Hasan itu prioritasnya sama dengan hadis sahih. Jadi bisa diamalkan. Amin Allahumma. Dan ini alhamdulillah saya kalau kajian pagi di masjid Rogo Timun itu luar biasa alhamdulillah. Orang-orangnya luar biasa. Kalau setelah sholat subuh nggak ada yang berdiri, dia berdiri 1-2 sampai matahari muncul, sampai matahari terbit, kemudian sholat isyraq bersama. Walaupun munfarid sendiri, tapi saya lihat mayoritas sholat semua. Ya, wajar kalau ada yang pergi 2-3. Itu dibuat kebiasaan, dibuat adat di sana. Ya. Mudah-mudahan ini difahami. Amin Allahumma. Kata-kata zikir ini kan, ya mungkin kita bisa menjalankan bar subuh, kemudian kita ngaji, ini ya zikir. Ngaji, kira-kira sampai selesai ngaji kita sholat isyraq. Kemudian sebentar lagi sholat duha. Itu sangat-sangat sempurna pahalanya. Amin Allahumma. Karena zikir ini bermakna ngaji. Zikir ini bermakna baik itu zikir karena mengingatkan ilmu Allah, atau di situ zikir Allah atau zikir apa? Kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raina fi kitab Tirmidzi wa ghairihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering dilakukan. Seperti kemarin Mbak Cizenul tanya, apakah itu ada dasarnya? Ya, justru hadis Rasulullah. Ada ternyata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sabane wong kala kang ngucap sapa man fi duburi salat subuh. Dalam sak gurine salat subuh. Jadi dubur kan. Barang siapa yang berzikir setelah salat subuh, wa huwa samiri jilaihi, dan dia posisinya tidak berubah kakinya dari duduk tahiyat akhir, kakinya masih begini, tidak berubah. Salat subuh selesai, assalamualaikum, kaki tidak berubah, langsung dia sempat berzikir atau mengucapkan kalimat thayyibah. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tapi di sini asrah marrah. Ini dijalankan para habaib. Habaib ba'dal maghrib, ba'da subuh. Jadi sebelum kaki ini berubah sudah sempat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 10 kali tanpa kaki berubah. Ini hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba lahu asru hasanat, dia dicatat mendapatkan 10 kebaikan. Wa muhya anhu asru sayyi'at, dihapus 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asru darajat, diangkat 10 derajatnya. Wa kana yawmahu dzalika fi haris man kana makruhin, dan sepanjang hari itu dia insyaallah dijauhkan dari Allah dari hal-hal yang tidak mengenakan. Dan yang luar biasa, wa hurzil minasyaiton, dijaga dari syaitan. Kalau dia mati dalam keadaan di hari itu, maka dikatakan mati husnul khatimah. Jadi ini, jadi makanya kadang orang itu menganggap waktu adat, nggak ada ini. Tapi ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 10 kali dan posisi kaki tidak berubah. Ya, ini bisa kita amalkan di mushola kita yang jadi imam, ngajarin biar orang-orang itu mendapatkan fadilah daripada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini yang khusus dari subuh, ya. Wa raina fi sunani Abi Dawud, bahkan dalam kitab Sunan Abu Dawud di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan setelah ba'dal maghrib, ya, annahu asarra ilaihi, kemudian Rasulullah membisiki kepada sahabat Muslim bin Haris, wahai Muslim bin Haris, saya berikan kau ilmu. Apa yang dikatakan Rasulullah untuk sahabat Muslim bin Haris? Idza intasarafta, ketika engkau selesai, ketika engkau selesai min salatil maghrib, saking salat maghrib, fakul, maka ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, dikatakan ini sab'a marrah 7 kali. Fa inna idza qulta dzalika summa mutta, ya. Ketika kau mengucapkan itu, kemudian hari itu andaikan kau meninggal, maka kau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kau diselamatkan saat itu kau mati, pasti kau akan terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi besok pada maghrib laku ini Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar salimin. Terus ya Allah, matikan aku di hari ini. Mania. Dijamin mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah. Ini jaminan dari Rasulullah. Terus saya pikir, andaikan ba'da subuh jenengan lakoni ini wong, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali saja, tapi posisi kaki enggak berubah dari tahiyat akhir. Jadi sampai mau maghrib. Andaikan hidup sampai maghrib, gitu. Andaikan mati di antara ba'da subuh itu sampai maghrib, dikatakan mati syahid. Terus andaikan hidup sampai maghrib jalankan ini Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dijamin oleh Rasulullah, andaikan kalian malamnya mati sampai subuh kok mati malamnya, dijamin husnul khatimah. Lah umpama 2 hal ini kok lakoni bar maghrib bar subuh, pasti di antara itu nanti kita akan mati. Boh awane boh pasti husnul. Ini Allahumma. Saya dapat jasa ini langsung dari guru saya Al-Habib Alwi bin Thahir bin Umar Abdurrahman bin Segaf, yang fotonya di rumah saya sama Habib Abdurrahman abahnya Ya Amin. Itu sering beliau bilang sama saya, jangan ditinggalkan ba'da subuh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali, tapi jangan berubah kali. Biasanya kan assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Oleh saudara amalkan tidak hanya 3 kali, 10 kali. Dalam batas subuh 10 kali, dan usahakan kaki tidak berubah dari tahiyat akhir. Kok umpama imami sing telu tok ya sampeyan nambahi dhewe-dhewe. Dan melakukan hadis Rasulullah SAW. Ini hadisnya hasan, sahih. Maka ketika dia melakukan itu pada subuh itu sampai mau menjelang malam kok mati, jam 9, jam 10 malam kok pada duhur meninggal, maka dikatakan meninggal dalam keadaan husnul. Kok isih urip nanti maghrib segati meneh. Maka kata Habib Hasan bin Abdurrahman bin Zain al-Jufi, mencapai sufiatul mudah, mencapai sufiatul mudah. Kalau kita istiqomah, coba kalau istiqomah amal 2 minggu luar biasa. Sementara kita yakin mati kita narapat siang juga malam. Mungkin bisa pagi, mungkin bisa siang, mungkin bisa sore. Kita sudah mengamalkan. Biasanya sepele. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Bahkan banyak amalan. Kalau saya dikasih ijazah sama Habib Alwi, nanti setelah selesai sholat mau berdiri, jangan lupa baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu? Sampai lupa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Alhamdulillah al-fakir sering jalankan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Setelah kita mau berdiri, mau meninggalkan, mungkin mau sholat ba'diyah, tutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ternyata itu pernah disampaikan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau siapa setelah sholat menjalankan itu, mau berdiri menjalankan 3 kali aja, maka dijamin kehidupannya ketika mati dalam keadaan husnul. Ini yang kita tujukan ini. Ojo wiridan kepengen dono. Ini loh yang pengen merasakan pengen ini. Kita tak dono sepiro. Husnul khotimah ini. Karena tamamu nikmah al-mautu ala dinil iman wal islam. Sempurna nikmat itu kan mati tetapi iman is. Niku sempurna nikmat. Ora dono niku boten. Nah niku justru rasakan hati-hati dadi fitnah. Itu sempurna nikmat itu ketika mati dalam keadaan iman is. Makanya jangan sampai kita tidak meminta kepada Allah lewat amalia-amalia. Apalagi ini bersanad langsung dari Rasulullah SAW. Ada dengan kitab Adkar. Ternyata masalah wiridan la ilaha illallah tidak merubah kaki sampai 10 kali, itu dasarnya adalah hadis Rasulullah dan ada dalam kitab Sunan Tirmidzi, dan hadisnya hadza hasan. Hadisnya adalah hadis hasan. Hadisnya adil. Hadisnya sama dengan hadis sahih. Jadi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Fakul kadzalika fa innaka in mutta min yaumika kutiba lahu, ya. Kutiba lahu jiwarun minha. Dikatakan Rasulullah, andaikan kau mati hari itu setelah batal maghrib, kau membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kau mati malam itu kau mati, maka Rasulullah beliau menjamin in mutta min yaumika kutiba lahu jawarun minha, kau akan selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kita sampaikan. Dari sini ada satu masalah dalam kehidupan kita, seperti ketika kita memotong mayit. Saya lihat dalam adat, dalam kebiasaan di lingkungan kita, yaitu itu nggak masalah, tapi kan kepengennya kita afdal. Kita pengennya lebih jadi yang penting mayat itu sunnahnya digotong. Cuman saya ini mulai dihilangkan kayak yang muda. Cedak wae gua muda. Itu enggak sunnah. Sunnahnya itu diangkat di pundak kita. Apalagi maaf bagi anak. Di tempat saya bertakwa itu kuburannya hampir 3 kilo. Tapi enggak ada kata-kata amin.
diangkat, dipanggul. Terutama anak-anaknya harus merasakan. Berapa jam tuh kita manggul orang tua yang terakhir? Lagi butuh pakai ambulan berapa? Berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun pundak orang tua kita itu sakit karena menggendong kita. Ini terakhir kali di ambulan. Jadi saya harapkan jamaah-jamaah ya umpama masih punya orang tua, andekan ya mudah-mudahan umur panjang, andekan orang tua kita tidak ada yang menawari ambulan, enggak. Selama kuburannya masih berjarak 2 kilo, 3 kilo ngapain? Kecuali bergotong. Kalau bisa luar biasa. Memang bisa luar biasa. Semakin lama semakin orang tuamu senang. Semakin orang tuamu bahagia. Ini tamisan, bukan masalah ini wajib dan tidak. Ruh itu menangis, dia pulang. Kuburan sekilo, 2 kilo kok bapak kok sewa ambulan kan? Udah aku kagak kok. Nangis. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian itu dalam sunnah yang kamal, yang sempurna. Saya baca kitab itu yang sempurna. Ini yang sunnah. Tapi jauh lebih wajib. Masalah kepala dulu, kaki dulu itu enggak wajib. Tapi saya bicara yang lebih kamal, yang lebih sempurna. Itu kaki yang utama. Di sini kaki depan atau belakang? Belakang. Ya, paling belakang. Banyaknya kakinya belakang. Padahal harusnya kalau gotong mayit, saya melihat kitab-kitab itu kakinya di depan, tapi jangan mewajib ya. Ini sempurna, semua yang banyak mendapat amin Allahumma. Jadi kakinya di depan, kepala di belakang. Di payung biasanya orang saya ngarep ini. Berarti di payung ini saya dulu. Karena di payung ngarep berarti kepalanya di ya sih, tapi wajib ya. Tapi saya bicara sempurna. Kemudian yang mengetutke, yang mengawal, kalau mayit yang mengawal itu di depan. Jadi kakinya di depan, sing ngetutke di depan. Sing mburi cukup sing mandul dan kalau sing ganti-ganti. Ora malah mayite mlaku dhisik, sing ngetutke Bu. Ini sempurnane begitu. Sebaliknya ngantene ngarep sing ngetutke mburi. Nah mayit sing ngetutke sing ngetutke ngarep mayit ibu sing ning mburi cukup sing manggul-manggul tenaga iki mburi kabeh malah mayit tekan kubur sing ngetutke wae diblendang supaya apa? Supaya sempurna mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Jadi perlu harus kita pelajari di dalam kehidupan kita. Terus saya mohon ketika kita berziarah sempurnakan, jangan tangguh. Taf'alul khair taf'alul syar. Melayat mayit itu luar biasa, tapi enggak ilmu bahaya sampai masuk kubur wong kok langkai, tengah-tengah patok kok langkai. Itu kamu sama juga lebih dahsyat siksanya daripada pakai pakaian dari api. Jadi wong jogong sak pakaian iki lorone kaya apa? Iku lebih dahsyat lagi kalau kau melangkai kuburan orang lain. Padahal banyak di kehidupan kita. Kadang maaf sebagian orang ikut menyaksikan mayit dikubur, mayit dimasukkan ke lahat kubur. Sebagian nongkrong kadang tidak terasa duduk di atas kuburan orang. Padahal diancam oleh Rasulullah. Barang siapa yang melangkahi kubur tengah-tengah, barang siapa yang duduk di atas kubur, itu siksanya lebih berat daripada pakai pakaian dari banyak sekali. Ini tugas mudir-mudir harus menyampaikan. Jangan sampai kelihatan ibadah tekun, ngomong layak teko, tapi justru memberatkan si mayit. Memberatkan si mayit. Adat seperti ini, hukum seperti ini sudah hilang. Bahkan ibrah mayit itu sudah tidak digunakan di sekarang. Malah kadang mayit mlebu kecelakaan. Jarang yang baca Bismillah wa ala millati Rasulillah, Bismillah wa ala millati Rasul. Itu ketika jenazah masuk dalam kubur, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wah, hati-hati gini. Dan kita nanti akan mengalami itu. Makanya bukan masalah banyak yang layak dan tidak.
pakai ilmu apa tidak? Kalau ukuran orang itu apik dan tidaknya yang layak banyak. Sayyidina Fatimah Az-Zahra itu tidak mau dilayak. Sayyidina Fatimah Az-Zahra mengatakan yang cukup yang mengumpulkan aku adalah suamiku Fadil dan beberapa sahabat yang dipilih oleh Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad. Ya, kalau orang tuanya terus yang pakai ilmu ya senang main. Terus untuk yang muanya tapi muang longkak tuh. Coro main sendiri, kalau mati anyar, guru-guru mati anyar gitu, awal itu dicek kalau pelayar tuh. Guru-guru Vietnam semua mati anyar, awal itu dinyai, guru awal itu dilangkai, guru awal itu dicek, ini dia kamu merokok. Saya itu merokok. Demi Allah saya merokok, tapi ketika dikubur saya nggak berani merokok. Atau habaib apa saya perlu ingatkan? Waktu sahabat itu mesti alim enggak? Cuma mulia darahnya, tapi belum tentu dia tahu ilmu. Terus mulai pikir dulu. Kira-kira Habib kalau kaji Nabi ini alim dan tuki. Mungkin ajaran kaji Nabi Muhammad SAW. Sekarang pakokan banyak. Saya sering mengatakan pada teman-teman, gue layak tapi ngaji. Belum tersentak. Bukan kok kita membanggakan lihat yang mengaji menanam semua repot. Kita tak sampaikan nanti ketika di dunia akan di akhirat nanti dia akan terkaget. Kaget karena apa? Sedih. Gusti saya punya amalan itu kok nggak ada semua. Saya hapus semua. Dalam makmur aku ilmu. Kita melakukan apa tapi melakukan haram kan. Memang mau pusing langkai kuburan senden tok itu makruh. Senden tok kuburan senden apalagi mengkrong duit. Dan itu terjadi dalam lingkungan kita. Seakan-akan hadis Kanjeng Nabi dikubis. Seakan-akan yang melarang Kanjeng Nabi itu tidak diindahkan. Dan kira-kira awakmu tunggu terus siramu dilindai wong ini. Terus awakmu tunggu terus dilangkai. Mereka itu hakikatnya hidup, mereka itu melihat. Apalagi buat linggai pas kepalanya, buat cekakaan itu bisa. Terus ada Rasulullah itu diutus innama bu'istu liutammima makarimal. Padahal kalau ditanya, Mas, kuburannya bapakmu kok tak cek-cek ngene iki. Mesuwa sampean kuburannya bapakmu tak lungguhi, tak kongkongi mesuwa. Mesu kuburannya bapak kuburan. Dan kenapa kowe nglakoni kuburannya kongkong iki? Kan lucu. Bukan itu difaham. Kalau waktu saya kengkong nang kuburan kok sampean gusah. Lah kok ngejar iki? Seakan-akan kambing digusah wong malah dijar iki. Padahal wong sing duwe Jadi kuburannya sampean ngomong kuburannya Pak Le terus diisini wedhus dilungguhi wedhus sampean gusah. Itu mau nongkrong di kuburan. Padahal itu hadisnya jelas. Hadisnya jelas bahwa Rasulullah sampai memberikan peringatan barang siapa yang melangkai tengah-tengah kubur, duduk di atas kubur, maka itu ancamannya seperti lebih dahsyat daripada pakai baju dari api. Terus ketika kita masukkan mayat ke lahan itu, jangan tanggung, tekan kuburan malah nongkrong, malah tekan kuburan malah jagung. Terus itu sampean itu pahala nopo kesel lagi. Kita itu disuruh layak Kanjeng Nabi dari mulai mengkafani, mensolati, itu apa? Memandikan, mensolati sampai ke kubur itu menyaksikan, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Bukannya sekedar jalan-jalan untuk ke mayat kita rame ini boten. Mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Saya Rasulullah mengajari ketika ditalkin, ayo berdiri semua keliling di depan. Saya bicara, sebagian itu keliling, sebagian juga ngarepe juga. Untuk ini sangat difahami. Amin. Lalu ingatkan, setelah saya mulai wakili, tapi saya sopan, Mas, jelingin di atas kubur, Mas. Masih gitu, majite ada dulu kelas sama ngomong ngarepe disaksikan. Maksudnya talkin kan ngei pelajaran, ya fulan bin fulan. Sampeyan saiki wis njero kubur tak bakal balik meneh. Ngei pelajaran karo sing urip. Wis sembarang ngei sing urip sak karepe. Nah, zaman Rasulullah ketika mau
Misalnya seorang dikelilingi mayat ketika masuk alam kubur, terus seorang itu mengelilingi mayat itu akan menjadikan takhfiful adab, meringankan adabnya, bahkan mengangkat adab si mayat tersebut. Minallah. Amin. Fungsinya itu seakan-akan sudah hilang. Serami-rami itu malah akan guyon, kudinya baru guyon banget. Ini nama itu guyon itu di poroke KPL buat babi. Ini bukan urusan main-main ini. Ini urusan selamat dan tidaknya seorang mayit. Ini mungkin terakhir kita membantu mereka dengan doa, dengan cara-cara yang diajarkan Rasul Muhammad SAW. Ibaratnya sampai ini ngomong, terus membantu tiap kata, membantu orang yang maksudnya sego itu, tapi mampu kabeh. Kalau saya ngeki wong loro tapi segone seger, panas, wawai seger, kira bisa. Dibantu pakai macam-macam tapi mampu kabeh seger. Sekarang tidak diperhatikan. Muka-muka ini faham. Amin Allahumma. Tolong di sini juga diajarkan semacam itu. Masih banyak ada kabur ngomong itu pulau. Haram, haram hukumnya. Dan jangan isok ketika kita gak usah bangun kuburan dengan Allah. Itu biasa. Tapi yang mulai orang tua, aku mau corong untuk duit kuburan kok juga aku mau izin. Ini kuburan umum haram. Di kuburan pribadi wae memberikan cukup pada orang kuburan itu makruh, itu kuburan tanahmu dewi wae makruh. Tapi nak tanah umum kuburan ini jelas hukum itu. Itu biasa Allah. Bukan begitu caranya memuliakan orang tua. Kalau duit itu bukan menjawab. Enggak. Kecuali orang-orang yang tertentu untuk tanda beliau seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa-biasa. Orang tua lebih senang. Wah kita sama bangun perangi macam-macam baik ke omah mau lawan kamu sahabat. Anakmu atau bukan ngaji nanti dong makomku. Kalau diantong itu tak duit jangan. Ya Allah. Alhamdulillah. Terus sekarang yang berbahas buka. Jadi saya kemudian difahami Allahumma. Di atas kuburannya itu jangan ada bangunan. Kalau hanya keliling dulu, kalau itu kuburan terus keliling, di tembok, pokoknya suara jengkar itu lain. Ojo berburi. Biar ada tanah, ada rumput yang tumbuh. Ada rumput di tanah, berupa tanah asli itu sehingga ada rumput-rumput yang tumbuh. Amin Allahumma. Dari itu faham, disahkan sehingga hati apalagi ketika masuk kubur termasuk adab. Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum la salam. Kalau bisa sandal dilepas. Sampai gitu ini ajaran Rasulullah sampai adabnya kaya apa? Sandal dicopot. Sampai sandal mawon kok nyopot dawuh Kanjeng Nabi. Lepas sandal itu sebagai akhlakmu masuk ke dalam kuburan teman, kuburan sesama muslim. Lagi sandal dicopot nongkrong bisa. Naudzubillah min. Tolong ini diperhatikan. Mudah-mudahan ini disiarkan supaya apa? Supaya kita dakwah itu mengenal. Itu orang siji lah. Amin Allahumma. Amin. Itu mah hadis Rasulullah. Sampai jadi ini hadis Rasulullah sampai. Itu siji semarut lah. Dan itu aku berharap kok yang mudin-mudin itu nyampe ngoten. Saya yakin ketika mau di kuburan ayo kumpul. Cuma dia tidak. Ini rakyat apa mudin sudah bukan cepat bukan mudin ke susu bisa nama main lu. Waduh. Misalnya